Jumpa lagi dalam tutorial SolidWorks. Untuk kali ini kita akan coba berikan tutorial yaitu tentang toolbox ya. Jadi kita akan buka contoh yaitu toolbox ya. Toolbox adalah standar material atau standar part untuk bawaan dari SolidWorks ya. Jadi defaultnya dia ada banyak sekali seperti ini. Ada ANSI, INS ya, dengan standar INS, dan ada standar metrik ya. Jadi kita sering gunakan metrik seperti ini, dan ada bearing, ada ball, ada nut, o-ring, power, transmission, retaining, dan washer ya. Jadi kita sering gunakan untuk input part seperti baut ya, seperti nut, ball, untuk desain kita ya. Tapi kadang-kadang kita juga kesulitan untuk menyimpan tool ini karena kita tidak bisa memberikan material dan kita tidak bisa mengcustom ya untuk toolbox ini. Jadi kali ini saya akan coba berikan contoh bagaimana mengcopy dari part ini agar menjadi standar punya kita sendiri ya. Oke, pertama kita akan buka seperti ini. Saya akan coba aplikasikan dengan soket ya, dengan baut soket atau baut L seperti ini. Soket head screw kita pilih seperti ini ya. Jadi di sini saya sudah punya toolbox tersendiri dari part ini, yang mana akan selalu saya gunakan di saat untuk desain barang ya. Jadi saya akan gunakan untuk ini agar bisa mengcustom di bill of material ya. Coba kita akan masukkan ya seperti ini. Contoh kita akan gunakan SHCS ya, socket head cap screw ya, baut L. Jadi artinya kita kepala baut, kepala cap head, tapi dia yang head ya, jadi menggunakan kunci L. Kita buka seperti ini. Oke ya, kemudian kita masukkan. Setelah itu kita akan masukkan yang toolboxnya saya sudah saya ganti namanya. Oke, seperti ini. Oke, sudah masuk seperti ini, dan kita bisa mengcustom seperti ini warnanya. Kita bisa bedakan dengan warna ya, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan insert, masuk ke table bill of material. Oke, seperti ini ya. Jadi kita bisa masukkan seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan note atau saat pemilihan di table, insert, column right, kemudian kita masukkan dengan washer seperti ini ya. Oke, seperti ini kita bisa masukkan seperti ini ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Jadi kita langsung masuk ke dalam menu Windows seperti ini, atau kalian dimasukkan di kata pencarian seperti ini, atau masuk ke tool SolidWorks setting ya, toolbox setting seperti ini, dia akan muncul. Kalian bisa klik pada ini toolbox setting, kemudian kalian masuk ke customize your hardware. Oke, kemudian kalian masuk ke unsymmetric, kemudian kalian masuk ke bolt and screw, kemudian kalian masuk ke socket head ya, seperti ini ya. Jadi saya sudah punya ini yang standar dari software, dan saya bisa mengkopinya di my toolbox seperti ini ya.
Oke, setelah itu dia akan muncul tabel Excel seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa cek di sini seperti ini. Oke, kemudian sekarang saya akan membuat yang baru ya. Jadi sekarang kita bukan di My Toolbox karena ini sudah saya buat. Kita akan kembali seperti ini. Kemudian saya My Toolbox ini, saya akan membuat new folder ya. Test board ya. Oke, kita berikan nama ini. Oke ya, seperti ini. Kemudian kita akan mengcopy, dengan socket head cap screw ini. Agak loading ya. Ini kita akan copy, kemudian kita masukkan di testboard seperti ini ya. Kemudian kita paste di sini. Oke, kemudian kita akan buka di sini ya. Jadi di sini deskripsinya kita masih kosong. Oke, kemudian kita akan masukkan di sini custom properties. Oke, kita akan bisa masukkan material. Untuk memasukkan material, kalian harus berikan nama dahulu, material test board. Oke, kemudian kita pilih each value require and unique configuration name. Kita checklist saja, kita pilih list, kemudian kita link to SolidWorks material. Jadi artinya kita akan menghubungkan antara part ini dengan material. Kenapa? Jika tidak melalui setting toolbox ini, kita tidak akan bisa memberikan material pada toolbox di Windows Part atau Windows Assembly. Oke, jadi hanya melalui ini toolbox setting ini kita bisa memberikan material. Kemudian kita berikan material. Contoh, kita akan berikan IC 304 ya, stainless. Untuk value-nya kita masukkan SS 304 ya. Kemudian di sini SS 304. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan di sini IC 1020 ya. Kemudian kita masukkan IC 1020. Oke, kita copy seperti ini. Kemudian kita akan masukkan rubber ya. Kita masukkan di sini rubber, di sini rubber. Oke, kita klik OK. Jadi kita akan punya satu buah custom properties dengan 3 pilihan material. Oke, setelah selesai kita akan membuatkan custom property lagi di sini. Kita berikan washer jika kalian butuhkan ya. Kemudian kita text box di sini kita masukkan dengan yes. Oke. Setelah itu kita akan berikan contoh dengan warna berbeda untuk part yang akan kita gunakan ini. Contoh, kita akan menggunakan dengan warna hijau
ya, seperti ini, agar kita terlihat beda ya. Oke, kemudian setelah itu kita hanya tinggal klik close, kita save change yes. Oke, kemudian sudah selesai ya. Jadi kita sudah masuk di dalam toolbox yang sudah kita buat. Kemudian kita hanya tinggal masuk di dalam toolbox yang sudah kita buat. Kemudian kita cek pada testball seperti ini ya. Ini yang pertama, ini yang kita buat yang kedua ya. Kemudian kita hapus untuk ini ya, kita hilangkan dahulu. Kemudian saya akan memasukkan yang sudah kita buat seperti ini. Oke, kemudian kita edit. Oke, kemudian kita bisa masukkan materialnya, 3 material yang sudah kita buat tadi seperti ini ya. Contoh kita 304, kemudian kita klik OK. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah bisa mempunyai standar part untuk konfigurasi yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu.